baik dari pusat maupun daerah, baik itu dalam bentuk LPG, registrasi segala macam, itu sudah dari dulu barangkali ya. Saya rasa tidak jauh, hanya saja permasalahan yang dihadapi ya dalam prakteknya ini barangkali yang perlu dicermati. Kemudian kita berbicara tentang Kota Mataram. Kota Mataram ini adalah sebuah kota sebagai ibu kota dari Provinsi NTB, Pak. Di sini adalah pusat pendidikan, pusat bisnis, gitu kan? Artinya terkait dengan masalah pariwisata, di sini justru pusat Kota Mataram ini adalah penunjang, ya. Walaupun nanti akan event nanti yang di Mandalika akan berdampak, gitu. Jadi kalau menurut saya itu tetap posisi Kota Mataram itu posisi yang diuntungkan, gitu loh, kaitan dengan pariwisata. Hanya saja sekarang pembenahannya barangkali di dalam Kota Mataram itu sendiri, masyarakatnya, kalau menurut saya selaku masyarakat ada beberapa hal, ya. Pertama tentang mungkin dari pemerintah di sini, khususnya Kominfo barangkali, supaya ada korelasinya dengan selaku penyelenggara kegiatan misalnya, gitu kan, membangun karakter ya masyarakat, seperti gotong royong ya, kebersihan, hal-hal seperti inilah, gitu kan. Tentunya di sini juga ditunjang oleh fasilitas sarana dan prasarana. Ya, makanya saya kembali ke masalah dukungan ya terhadap pariwisata itu sendiri. Sebetulnya Kota Mataram ini kalau boleh saya katakan terima bersih, ya, karena siapapun yang datang dari manapun ya tetap berpusat ke Mataram gitu. Maka terisilah hotel-hotel di sini, gitu kan. Jadi itulah posisi diuntungkan Kota Mataram. Nah, tetapi sekarang dari baik pemerintah maupun masyarakat sendiri, yang terpenting di sini adalah menjaga dan meningkatkan kebersihan di sini, Pak. Nah, tentunya di sini sarana prasarana dari pemerintah dan bagaimana caranya kerjasama dengan masyarakat. Karena terus terang saja di sini kami yang mengalami ya dengan tersumbatnya saluran-saluran misalnya, gitu kan, dengan kesadaran masyarakat masih kurang terhadap membuang sampah. Inilah yang perlu sebetulnya. Yang dituntut oleh Mataram sekarang ini sesuai dengan motonya harmoni, barangkali harum apa istilah. Nah, ini kan maka keindahan, kebersihan itu yang harus diciptakan, gitu loh. Kalau untuk menyangkut masalah pariwisata itu dengan sendirinya sudah. Orang mau ke Rinjani sana, dia akan singgah di Mataram dulu. Orang mau ke Kuta sana, dia singgah ke Mataram dulu, masuk hotel walaupun sifatnya nanti pindah ke hotel di daerah sekitar lokasi wisata misalnya gitu. Bahkan kalau terjadi event nanti di Kuta, di Mandalika ini, maka tidak nampung juga hotel di sini gitu. Ya, dengan akan hadirnya para ini nanti ya penontonnya gitu. Kemudian di sini kaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana tadi ya seperti apa, tentunya di sini dari lingkungan di setiap lingkungan itu mungkin disediakan ya, walaupun sudah ada alat pengangkut sampah segala macam, tetapi ini perlu diaktifkan juga gitu. Nah, ini Pak yang teknis ya. Kadang ada perangkatnya tapi tidak diaktifkan. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah itu sendiri kepada perangkatnya di bawahnya, baik itu lurah, lingkungan, RT dan sebagainya gitu. Nah, ini. Nah, kemudian juga yang perlu dicermati kaitan dengan situasional ya. Dimana sekarang ini kita menghadapi yang dulunya bencana alam gempa, kemudian
pandemi COVID sekarang ini, ya. Maka yang perlu di sini adalah, kalau boleh saya tambahkan dari 6 pilar tadi, saya tambahkan satu ya. Walaupun ini tidak bisa digabung jadi satu ya. Smart sosial itu dengan religi itu harus terpisah kalau menurut saya, Pak. Mohon maaf. Karena apa? Karena di sini NTB khususnya Pulau Lombok ya terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Nah, walaupun ada dari kalangan saudara-saudara kita yang Hindu, di situ juga terbangun banjar-banjar yang aktif gitu, ya aktif. Nah, jadi di sini smart religinya itu perlu dipisahkan dari smart sosialnya, society-nya. Kalau menurut saya seperti itu, karena penekanan sekarang nih ibaratnya iman dan takwa itu yang perlu dengan situasi sekarang ini, terlebih dengan situasi pandemi COVID ini gitu. Ini yang perlu ditanamkan. Nah sekarang banyak sekali masjid musola, tetapi tidak dioptimalkan, belum dioptimalkan ya secara keseluruhan untuk karena anak-anak ini kan jarang masuk sekolah, maka dioptimalkanlah di masjid musola ini ya untuk mengajinya gitu. Karena apa? Dengan adanya barangkali dari pemerintah sendiri melalui diteruskan kepada sekolah-sekolah ke lurah, ke desa, ke lingkungan untuk menerapkan supaya anak-anak ini mengaji, katakan seperti itu. Ini teknologi HP ini yang membuat kita sebagai orang tua juga resah. Jadi anak-anak sekarang ini dengan tidak masuk sekolah, ini banyak intens pada penggunaan HP. Ini juga harus dicermati. Jadi terbangunnya ini semua tidak bisa dipisahkan. Ini semua menjadi satu kesatuan, dari mental, kemudian sampai masalah ekonomi, masalah kita bicara masalah pariwisata segala macam, ini satu kesatuan. Nah, yang terpenting di sini Kota Mataram lebih menekankan kepada nilai-nilai kebersihan, keamanan, ya, kebersihan, keamanan, keindahan, kemudian religi. Hal-hal seperti inilah yang perlu ditekankan. Jadi kita tidak bisa berbicara mau membangun ini terlalu wah gitu ya, sementara situasi sekarang ini sangat memprihatinkan. Masih untung Mataram ini jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya, khususnya di NTB gitu, masih lebih bisa bertahan gitu secara ekonomi. Karena apa? Karena income-nya masih lumayan lah, bisa dipertahankan gitu. Nah, jadi penekanan saya tadi Pak, mohon maaf, mungkin bisa ditambah satu pilar lagi, yaitu smart religi. Karena kita di sini Lombok Pulau Seribu Masjid. Barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.